شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات به تتنزل الرحمات والبركات الحمد لله الذي يجمعنا ويوفقنا بهذه البقعة الشريفة بيوم عرفة يوم الذي تباهي بهم الملائكة عباده بعين المغفرة والرحمة أشهد أن لا إله إلا الله شريك له نتنزل بها السعادة والآفيات هذا إلى المعاد وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله السادات سيدنا محمد وتسليما كثيرا أما بكم ونفسي بتقوى الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أن عند الله إن يوم هذا يوم أكثر من الأيام العادية أن يباهي بهم الملائكة ويفيض عليهم بالمغفرة والرحمة والعافية والرحمة معاشر المسلمين jamaah hujjaj Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan ketakwaan diri kita kepada Allah. Pastikan diri kita menjadi orang yang memberikan bekal ketakwaan maksimal. Kita kelak nanti dijemput oleh Allah dalam kondisi memiliki bekal yang layak diterima oleh Allah Subhanahu. Pastikan dan siapkan diri kita menjadi bagian dari umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umat yang sekarang dibanggakan oleh hadapan para malaikat. Umat yang sekarang dilimpahkan anugerah firah dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah saudara-saudaraku, ada di satu tempat yang mulia, yang akan adalah Allah, dan hari yang mulia, di bulan yang mulia, di mana Allah memberikan anugerah limpahan maghfirah, keberkahan di tempat ini, tempat yang dikatakan oleh Rasulullah paling kecuali tempat ini. Tidak ada hari yang sama kecuali hari ini, tempat yang dimana Allah membanggakan. Dikatakan oleh satu hadis bahwa Allah mengatakan kepada malaikat, lihatlah para hamba-hambaku yang berkeluh kesah, yang kotor, kumal, dia senantiasa berharap atas rahmatku dan takut akan siksaku. Duyufur Rahman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Satu hal yang harus kita sadari di sini adalah kita dari awal sudah dibekali takwa, sudah diminta ampunkan oleh para saudara-saudara kita, didoakan oleh saudara-saudara kita, oleh keluarga kita, agar kita senantiasa diberi kemudahan dalam menjalani manasikul, membuktikan diri kita bahwa ketulusan doa yang dititipkan oleh saudara keluarga kita laksanakan dengan maksimal. Sempurnakanlah haji kita menjadi bagian dari ijabah doa dari saudara-saudara kita, keluarga kita, dan semua kerabat kita. Teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Arafah dikatakan sebagai hari yang paling nikmat. Hari yang kita duduk diam saja diterima ampunannya dari Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita nyantai-nyantai saja, Allah memberikan limpahan anugerah dan kebanggaan bagi ahli sama. Kita adalah ahli bumi yang mungkin tidak mesti dibanggakan oleh ahli sama. Tetapi pada hari ini, di waktu ini, Allah memberikan istimewa kepada kita. Allah memberikan anugerah keramat kepada kita Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hujjaj wa dhuyufur rahman, atsabakumullah.
Arafah dikatakan sebagai hari yang saling mengenal satu dengan yang lainnya. Orang saling mengakui dirinya sebagai hambanya Allah. Tidak ada kata profesi yang lebih unggul satu dengan yang lainnya. Tidak ada status orang yang lainnya. Semua sama menanggalkan dirinya sebagai orang penting, menanggalkan dirinya sebagai seorang yang berwibawa, menanggalkan dirinya sebagai orang yang sama menjadi bagian dari hamba Allah yang menuntut, yang meminta anugerah limpahan berkah dan rahmatnya dan maghfirahnya. Allah mengatakan di dalam bulan ini, di hari ini, di tanggal ini dan di tempat ini, Allah mengatakan dalam satu baik berikan kemerdekaan kepada hamba-hambanya dari segala dosa dan kesalahan. Tanpa kita minta Allah. Ada satu cerita, sahabat Abdullah bin Ja'far bin Thalib melakukan haji bersama 50. Ini pula Abdullah bin Ja'far bin Thalib ingin meniru apa yang Allah lakukan kepada hambanya, budaknya yang 50. Apakah kita tidak mau dimerdekakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ingin menjadi bagian dari yang suci kembali? Dikatakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man waladatu ummuh, barang siapa yang berhaji di muqaddimah atas yang maksimal, maka Allah akan memberikan anugerah diri kita suci bagaikan kita dilahirkan kembali. Jat wa yudufir rahman asabakumullah. Allah saat ini sedang mencuci kita. Allah saat ini sedang memberi kesah kita dan keringat kita dengan rasa cintanya Allah kepada kita. Kita harus tanamkan dalam diri kita sebagai orang yang butuh dibersihkan oleh Allah, butuh disucikan oleh Allah. Anggaplah rasa panas sekarang ini menjadi bagian dosa kita. Cara Allah membakar kesalahan-kesalahan kita. Ingat bahwa Allah lebih sayang kepada kita daripada yang terik matahari di padang Arafah adalah bagian dari penyiksaan kepada kita. Tidak sama sekali. Ini bagian dari Allah mensucikan kita. Ini bagian dari Allah melihat apakah kita sungguh oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "A'dhamun nasi dzamban man waqafa bi Arafat fa huwa yadhunnu annahu la yughfar." Salah satu dosa yang paling besar dilakukan oleh seorang manusia adalah tatkala dia sedang di Arafah tetapi dia merasa ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita husnudzon kepada Allah. Jangan berkeluh. Ini bagian dari Allah ingin menata diri kita. Allah sedang mensucikan kita. Kalau kita merasa sangat panas, mungkin kita masih bersyukur mau disucikan oleh Allah pada hari ini. Bayangkan dan misalkan saja, bagaikan ketika kita sedang bermain kotor-kotoran, maka sudah konsekuensinya membersihkannya juga harus dengan cara yang keras. Kalau hanya kotor sedikit, mungkin kita bisa tetapi kita sudah puluhan tahun, per detik, per waktu, dosa kita lakukan dengan sengaja. Berpikir untuk tidak melakukan dosa. Dosa kita lakukan dengan cara sengaja dan terbuka lebar oleh orang lain. Baik dosa yang sifatnya terbuka oleh orang lain. Katakanlah bahwa ya Allah, aku terima penyucian ini ya Allah. Aku terima pembakaran ini ya Allah. Bakarlah kami dengan ampunan-Mu dan maghfirah-Mu ya Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah mengampuni semua dosa. Mari kita husnudzon kepada Allah. Di wukuf Arafah ini, carilah kepantasan diri kita menjadi bagian dari tamunya Allah Subhanahu wa taala. Berhusnudzonlah kepada Allah karena kita sedang disucikan. Kita sedang dikembalikan sebagaimana kita lahir dari rahim si ibu yang suci. Tinggal kita harus menjaganya, merawatnya hingga tidak lagi ada noda-noda hitam diri kita. Ma'asyiral hujjat wa dhuyufir rahman,
Athabakumullah. Ketahuilah bahwa fadilah Arafah tidak hanya bicara soal takfirul dzunub, bisa soal ibahatul hadapan malaikat, tetapi ada hal yang terpenting pula harus kita sematkan dan kita yakinkan dalam baik-baik tempat untuk kita bermunajat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Khairud doa, sebaik-baik doa adalah doa ketika di hari Arafah, dan kita menempatkan diri di sini maka maksimal tepat pada hari ini ba'da zawal hingga menjelang maghrib sebagai makom yang mustajab. Penatkan diri kita dengan segala permintaan kepada Allah. Jangan merasa malas dengan minta kepada Allah. Ini memberikan petunjuk kepada kita. Hadapan Allah, kita butuh hamparan anugerah, kenikmatan dan kasih sayang dari Allah Subhanahu. Fafirru ilallah, marilah kita lari bareng-bareng kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanggal kepentingan kita. Kita adalah hambanya yang butuh anugerah limpahan, anugerah rahmat, maghfirah dari Allah Subhanahu. Min Adam wa Adam min turab. Ini adalah salah satu petikan dari khutbatil wada Rasulullah sallallahu. Semua adalah dari keturunan Adam alaihissalam, dan ketahuilah bahwa Adam dari debu. Dengan debu itu, debu bisa diinjak-injak, bisa dikasih kotoran dan debu ini bermunajat di hadapan Allah, maka Allah akan angkat debu ini menjadi permata, menjadi butiran-butiran emas yang berharga di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam Al-Qur'an, fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Tambahkanlah bekal kita pada hari ini dengan bekal ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral hujjaj wa dhuyufir rahman rahimakumullah. Kehambaan adalah hal yang mutlak yang kita perlukan saat ini. Adalah hal yang paling positif, yang paling diinginkan oleh Allah saat ini. Kehambaan adalah yang paling dibanggakan oleh Allah saat ini. Ingat, Nabiullah Muhammad SAW diangkat, dimi'rajkan oleh Allah ke langit 7 karena beliau adalah hambanya Allah. Bukan karena statusnya sebagai Rasulullah, bukan karena statusnya sebagai Habibullah, Khalilullah, tetapi sebagai hambanya Allah. Maka Allah dalam hadis dikatakan tadi, banyak, bukan membanggakan apa yang kita miliki dunia saat ini. Maka dari itulah, jadikanlah kita mulai ini kita awali menjadi bagian dari bentuk penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku Allah menciptakan manusia kecuali untuk menjadi hambaku, kecuali untuk menghamba kepadaku, kecuali untuk mengabdi kepadaku, kecuali untuk tunduk taat pada aturan dan syariatku, sebagaimana Allah katakan dalam Al-Qur'an itu tadi. Ma'asyiral muslimin rahman rahimakumullah. Saat ini kita sedang berharap satu cita-cita mulia. Rasul berjanji, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Tidaklah ada pahala yang pantas disematkan kepada para hujjaj kecuali dan tetapi ingat, konsekuensi dari sini adalah bagian dari konsekuensi kita menjadi hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini kita sedang ingin siap-siap untuk disematkan satu sifat Subhanahu wa ta'ala dalam asmaul husnanya, yakni sifat al-barru, sifat yang melampaui sifat-sifat kebaikan yang dikatakan oleh ulama sebagai sifat yang melampaui sifat al-wahhab, yakni sifat yang maha memberi tanpa harus diminta. Adalah maha yang memberi, tetapi al-barru adalah sifat Allah yang harus dimiliki oleh mereka yang memiliki komitmen menjadi berkebaikan, berbagi kebaikan, minta untuk berbuat baik kepada orang lain. Sifat al-barru saat ini sedang kita harapkan di hadapan Allah. Kita sedang menginstalkan diri kita sedang mempersiapkan diri kita
untuk menjadi bagian dari salah satu sifatnya Allah, yakni sifat al-barru. Al-barru adalah sifat yang kita layak sebagaimana apa yang diteladan oleh akhlak Nabiullah Ibrahim. Nabi Ibrahim lah yang memberikan manasikul hajj kepada kita. Nabi Ibrahim lah yang menjadi teladan bagi kita wukuf di Arafah, ketika kita di Muzdalifah, ketika kita di Mina dan seterusnya. Keluarga Ibrahim adalah bentukan sifat al-barru Allah Subhanahu. Ibrahim kita tahu dalam sejarah, hanya dalam kisahnya, tidak pernah memberikan sesuatu tanpa diminta, langsung memberikan tanpa diminta oleh siapapun, langsung berbagi tanpa diminta oleh siapapun. Kita tahu Nabiullah Ibrahim, ibu dari Nabiullah Ismail alaihissalam, tidak pernah menuntut dan meminta apapun kebaikan kecuali sebelumnya dia lakukan dengan Nabiullah Ismail alaihissalam tidak perlu diminta untuk persetujuan disembelih, mempersiapkan dirinya sebelum diminta oleh Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Sifat al-barru inilah yang harus kita tanamkan. Kalau hanya sekedar menambah diri bisa baca Quran lebih, kalau hanya sekedar bisa mau sholat lebih, kalau hanya sekedar baca Al-Quran, belum pernah tadarusan, setelah haji mau tadarusan, puasa Senin Kemis, habis setelah haji kemudian puasa Senin Kemis, seperti itu bisa kita lakukan di rumah. Hal seperti mempersiapkan diri menjadi orang yang siap berbagi kebaikan sebelum diminta adalah hal yang paling harus kita dambakan dalam haji mabrur. Dikatakan oleh Rasulullah SAW ketika sahabat bertanya, "Ma birul haji ya Rasulullah?" Apa itu kebaikan haji? Rasul menyatakan, wa ifsya'us salam wa tibul kalam. Menyampaikan kedamaian, perdamaian kepada sesama dan juga berkata yang baik dan bijak. Tiga hal ini adalah bentuk dari sikap al-barunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita dibanggakan oleh Allah di hadapan para malaikat. Kita sedang fafirru ilallah, lari kepada Allah. Kita sedang minal haq. Saat ini kita sedang menjadi yang menuju kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari inilah kita menjadikan haji kita tidak hanya haji sekedar haji menjalankan kewajiban rukun iman yang kelima. Biar porsi kemudian kita berangkat bersama keluarga, bersama pasangan dan seterusnya dari Haramain Mekah dan Madinah. Tetapi jadikanlah haji ini, wukuf di Arafah ini menjadi bagian dari bentuk kedekatan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menjadi rasa lemah kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga kelak ketika kita pulang nanti kemudian dianugerahi haji mabrur, kita sedang bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Minal haqqi, kita sedang bersama Allah saat ini. Nanti kita pulang akan bersama keluarga kita, tetapi dengan apa yang dibimbing oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral hujjaz wa dhuyufir rahman, atsabakumullah. Maka dalam konteks inilah tanamkan kuat dalam diri kita niat tulus mulai hari ini, mulai siang ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang dipersaksikan oleh para malaikat. Jangan sampai kita menjadi orang yang dibanggakan oleh Allah dengan di hadapan malaikat. Kita tidak merasa pantas dibanggakan oleh Allah. Kita tidak merasa pantas menjadi orang yang melimpahkan anugerah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tata niat kita, rawatlah, perbaikilah motivasi kita dalam menjalankan ibadah haji. Doakanlah semua yang baik-baik kepada yang lain. Berbagilah kebaikan meskipun dengan hanya yang lainnya. Dalam akhir khutbah, Rasulullah SAW pernah mengatakan, Allahumma ishhad, Allahumma ishhad, ya Allah di hadapanmu, persaksikanlah diri ini di hadapanmu, hamba bahan maghfirahmu ya Allah. Kami butuh dibakar saat ini ya Allah. Kami butuh anugerah rahmatmu ya Allah. Berikanlah limpahan anugerahmu ya Allah, sehingga kami datang dari Arafah menuju ke Muzdalifah, menuju ke Mina, hingga tawaf ifadah dan menjalankan kesucian kami sampai kami sepanjang hayat kami ya Allah ya Rabbal Alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'an azim. Wa qala Allah ta'ala
bihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Wallahu ya'lamu ma tasna'un. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata wal mulk la syarika lak. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana 'alal zalimin. Wa inna Allaha la yahdi kaidal kha'inin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammad abduhu wa rasuluhu sadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin imamil muttaqin imamil ghuril muhaddin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, fa ya rahman, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna khairaz zadi taqwa wa taqullaha la'allakum turhamun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ya minhum wal amwat innaka qaribun mujibud da'awat qadiyal hajat wa ghafiru dhunubi wal khati'at ya arhamar rahimin. Allahumma habibna al iman wa zayin fi qulubina wal fusuq wal isyan birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya Allah ij'al fi sam'i nura wa fi basari nura wa fi lisani nura wa fi sadri nura wa fi amami nura wa fi wara'i nura wa fi fawqi nura wa fi tahti nura waj'al kulla ayyamina wa a'dha'ina nura birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma a'udzu bika min syarri ma yaliju fil ardi wa ma ya'ruju fi ma yakhruju fiha wa bima yanzilu minas samai wa ma ya'ruju minha wa min syarri ma tahubbu bihi riyah wa min syarri dhi syarrin innaka anta binasiyatihi innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsiran kabira wa la yaghfiru dhunuba illa anta faghfir lana dhunubana wa tub alaina ya Allah innaka antat tawwabur rahim. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik amartana fatarakna wa nahaytana farakibna fa'fu anna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Hadha haluna ya Allah la yakhfa 'alaik amartana fatarakna wa nahaytana farakibna fa'fu anna waghfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Allahumma ja'alid dunya akbar wa Allahumma la tusad 'alaina man la yarhamuna wa la yughitu 'alaina ya Allah birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi ij'alni muqimas shalah wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Allahumma ij'al sayyi'atina sayyi'ati man ahbabta wa la taj'al hasanatina ya Allah hasanatan man abghata bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ansurna ummat sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat sayyidina Muhammad. Allahumma ihfaz ummat sayyidina Muhammad. Allahumma akrim ummat sayyidina Muhammad. Allahumma farij an ummat sayyidina Ahmad bi judika wa karamika ya arhamar rahimin. Bismillahilladzi la yadhurru ma'a ismihi syai'un fis samawati was-sami'ul 'alim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ij'al hadza baladan aminan warzuq ahlahu min thamarati man amana minhum billahi yawmil akhir. Allahumma ya Allah tub 'alaina ya Allah. Allahumma tub 'alaina ya Allah. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunya allati fiha ma'asuna
وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. يا عزيز يا غفار يا أرحم الراحمين يا ميسر كل عسير بتيسير كل عسير عليك يسير. يسر علينا بأداء مناسك الحج والعمرة بجودك وكرمك برحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا حجا مبرورا وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور. يا عزيز يا غفور يا علم ما في صدور. اللهم تقبل منا يا الله بجودك وكرمك يا أرحم الراحمين. ربنا هب لنا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهب لنا من رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. Yang ada.